Salve fratres, te interrumpidere Patris Allegro Veritas Liberavit Vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Ada satu temuan arkeologis yang menarik yang baru saja dibahas oleh para media internasional, yaitu tentang the discovery of ancient Coptic city enhances our understanding of early Christianity in Egypt. Poinnya adalah seperti ini: telah ditemukan situs kuno berupa kota Koptik di mana terdapat yang dipastikankah, diduga atau dipastikannya antara abad ke-3 sampai abad ke-7 yang mencakup tempat kediaman, makam-makam, dan 2 gereja. Ini penting bagi kita untuk memahami kekristenan mula-mula di Mesir. Ingat Mesir ya, tempat kemana Yesus, bapak dan mamanya melarikan diri dari ancaman Herodes. So, pada kesempatan ini saya mau mengajak saudara-saudariku sekalian sebagai bahan apologetika. Kita akan melihat bahwa kota yang ditemukan yang bernama Ain al-Kharab ini adalah kota Koptik yang bersaksi bagi gereja Katolik perdana. Kota Koptik yang bersaksi bagi gereja Katolik perdana. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salam dari Kupang, Kota Karang, dengan panas mencapai 38 derajat Celcius. Ketika sejarah gereja kerap dipelintir oleh narasi-narasi modern yang mengaku murni kembali ke Alkitab, arkeologi diam-diam menggali kebenaran yang telah lama terkubur, secara harfiah terkubur. Penemuan reruntuhan kota Koptik kuno di Oasis Karga, Mesir Barat pada bulan Juli 2025 bukan sekedar prestasi ilmiah. Penemuan ini adalah memento veritatis, pengingat akan kebenaran. Memento veritatis, pengingat akan kebenaran gereja yang hidup dan berakar jauh sebelum reformasi muncul di Eropa. Nah, di tengah gurun tandus ceritanya, para arkeolog menemukan sisa-sisa komunitas Kristen abad ke-4 sampai abad ke-7 yang memiliki struktur masyarakat terorganisir, rumah-rumah bata lumpur, fasilitas penyimpanan, kompleks pemakaman, dan yang paling mencolok, 2 gereja lengkap dengan basilika, kolom, altar, inskripsi Koptik, serta mural Kristus yang menyembuhkan orang sakit. Ini bukan bukti sembarang komunitas percaya, komunitas beriman. Ini adalah fragmen utuh dari gereja Katolik perdana yang menjelma dalam arsitektur, ikonografi, dan sakramentalitas hidup umat. Lebih dari sekedar membuktikan keberadaan kekristenan awal di luar lembah Nil, situs ini menantang asumsi teologis Protestan modern yang memutlakkan sola scriptura dan membongkar mitos bahwa gereja perdana adalah jaringan tidak terstruktur dari pengikut Yesus yang spontan dan anti liturgi. Justru sebaliknya, apa yang ditemukan menunjukkan adanya komunitas yang hidup dalam iman yang berakar, pada tradisi suci dengan bentuk ibadah yang ritmis dan seni yang sakral. Nah, dalam kuliah kita hari ini, kita akan menelusuri signifikansi apologetik, pentingnya bagi apologet, dari penemuan kota Koptik bernama Ain al-Kharab, dengan membedah bagaimana artefak dan arsitektur tersebut mempertegas doktrin Katolik, sakramentalitas, liturgi, otoritas gereja, dan kesatuan iman lintas tempat dan zaman. Dengan batu-batu kuno sebagai saksi, kita akan menunjukkan bahwa gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik bukanlah ciptaan Konsili Trente, tapi kenyataan historis sejak abad-abad awal kekristenan. Vamonos, mari kita lihat bagian yang pertama. Saya siapkan perbagiannya supaya lebih fokus. Gereja di padang gurun, kenyataan ditemukan. Gereja ada di padang gurun. Struktur, liturgi, dan sakramentalitas.
Penemuan dua bangunan gereja dalam reruntuhan kota Koptik Ain al-Harab bukan hanya temuan arsitektural. Itu adalah kesaksian konkret akan keberadaan gereja yang hidup, terstruktur, dan berliturgi jauh sebelum Alkitab dicetak massal atau sebelum kata reformasi muncul dalam sejarah. Yang pertama, struktur gereja lebih dari sekedar kumpul-kumpul doang. Salah satu gereja yang ditemukan memiliki denah basilika klasik dengan aula utama, dua lorong samping, dan deretan kolom. Kolom itu maksudnya tiang besar itu kan. Ini bukan desain improvisasi, melainkan rancangan yang mencerminkan teologi tubuh mistik gereja. Lihat Lumen Gentium artikel 7. Dan warisan arsitektur liturgis sejak abad-abad awal. Bangunan ini menunjukkan adanya hierarki, tata liturgi, dan pusat komunitas yang berorientasi pada altar. Gereja bukan sekedar tempat pertemuan sosial, dia adalah tempat kudus di mana langit dan bumi bertemu melalui ekaristi. Itu yang pertama. Yang kedua, liturgi itu terpahat dalam batu. Salah satu mural itu apa? Lukisan di tembok ya, menggambarkan Kristus sedang menyembuhkan orang sakit. Ikonografi yang berakar dalam Injil dan tradisi visual gereja perdana. Ini menunjukkan bahwa liturgi tak hanya diucapkan, tapi juga dihayati dan divisualisasikan. Tradisi lukisan dinding seperti ini menjadi bukti bahwa umat Kristen awal tidak alergi terhadap seni sakral. Justru sebaliknya, mereka menjadikan seni sebagai bagian dari pewartaan iman dan doa. Di dinding lain ditemukan inskripsi dalam bahasa Koptik, bahasa Mesir kuno. Bukan ayat-ayat Alkitabiah yang berdiri sendiri, tapi teks-teks yang menyatu dengan ruang ibadah. Kemungkinan besar bagian dari doa liturgis atau kutipan patristik. Artinya, iman mereka dihidupi dalam bentuk tradisi suci, bukan semata-mata kembali ke teks. Kemudian ada sakramentalitas kehidupan umat. Reruntuhan rumah-rumah, ada oven tungku, tempat penyimpanan biji-bijian, dan area pemakaman menunjukkan kehidupan komunitas yang erat, dan tertata, dengan gereja sebagai pusatnya. Dan ini mencerminkan spiritualitas sakramental. Seluruh kehidupan termasuk makan, mati, dan berdoa berpuncak pada altar. Ya, temuan ini memang benar-benar meneguhkan ya. Tradisi ini sangat-sangat Katolik. Iman bukan sekedar percaya secara individual, melainkan dihayati bersama dalam tubuh Kristus. Struktur ini membantah ide Protestan tentang iman yang tidak butuh imam, atau komunitas yang bisa dibentuk secara spontan tanpa warisan apostolik. Nah, refleksi apologetiknya, saudara-saudari, saya memakai lensa apologetik ya. Bukti-bukti ini mengarahkan kita pada satu simpulan penting. Gereja yang ditemukan di padang gurun Mesir bukan hasil reformasi, melainkan lanjutan dari warisan para rasul. Dia hidup dalam ritus, sakramen, dan penggambaran Kristus sebagai pusat komunitas. Artinya, Gereja Katolik bukan ciptaan abad pertengahan, tapi warisan yang terus hidup sejak abad-abad awal. Ketika Protestan hari ini menuduh Katolik menyimpang dari iman mula-mula, maka batu-batu dari Karga menjawab, ini dia gereja mula-mula dan dia sangat Katolik. Ya kan? Setuju, saudara-saudariku? Mari kita beranjak ke bagian kedua. Tradisi suci dan iman komunitas. Ketika Alkitab belum dicetak, gereja tetap hidup. Salah satu argumen khas dari Protestan adalah klaim bahwa iman sejati harus berdiri di atas sola scriptura, hanya kitab suci, tanpa tradisi atau magisterium. Namun, penemuan kota Koptik kuno di oasis Karga justru menghancurkan mitos ini. Di tengah gurun, ketika belum ada mesin cetak, belum ada Alkitab dalam bentuk satu jilid, dan belum ada King James Version, gereja tetap hidup, utuh, sakramental, dan terstruktur. Ini artinya apa? Iman yang diwariskan, bukan diciptakan perseorangan pribadi. Komunitas Koptik ini hidup antara abad ke-4 sampai abad ke-7, jauh sebelum Konsili Trente,
bahkan sebelum Alkitab dikanonisasi secara final dalam bentuk modern. Maka pertanyaannya sederhana namun menusuk, saudara-saudariku, dari mana mereka mendapat iman? Tidak mungkin dari nonton channel YouTube-nya Patrice Allegro, bukan? Jawabannya hanya satu, dari tradisi suci yang diwariskan oleh para rasul melalui para uskup dan imam mereka. Mereka tidak memiliki akses ke seluruh kitab suci dalam satu jilid, tetapi mereka tetap memiliki iman yang hidup karena bersumber dari gereja yang apostolik. Ini adalah bukti kuat bahwa sejak awal tradisi dan otoritas gereja berjalan bersama kitab suci, bukan digantikan oleh kitab suci. Kemudian ada liturgi sebagai pewartaan iman. Situs ini juga yang ditemukan ini menunjukkan bahwa iman diajarkan dan diwariskan bukan melalui tafsir pribadi, melainkan melalui liturgi dan seni. Inskripsi dalam bahasa Koptik, mural Kristus, serta struktur gereja adalah sarana pewartaan iman kepada umat yang mungkin tidak semuanya melek huruf. Ada beberapa, pasti banyak mereka yang buta huruf, apalagi punya kitab suci. Bayangkan abad ke-4 sampai abad ke-7 kita mau punya terjemahan LAIK, tidak mungkin kan? Ya kan? Liturgi adalah kitab suci yang dihayati. Lihat video saya sebelumnya, bagaimana cara orang Katolik membaca kitab suci. Liturgi itu sendiri adalah kitab suci yang dihayati. Di zaman ketika Alkitab belum bisa dimiliki secara pribadi, ekaristi, doa, nyanyian, dan ikon menjadi bentuk pewartaan iman yang konkret dan transformatif. Inilah sebabnya gereja Katolik menolak reduksi iman menjadi sekedar membaca teks dan malah menjadikan seluruh kehidupan umat sebagai lex orandi, lex credendi. Cara berdoa adalah cara percaya. Lex orandi, lex credendi ini ungkapan dalam bahasa Latin, harafiahnya berarti aturan berdoa adalah aturan kepercayaan. Tata cara kita berdoa itu adalah tata cara iman kita. Nah, ini satu bantahan terhadap imajinasi Protestan tentang gereja tak kelihatan. Coba tanya pendeta-pendeta, akan mengajarkan bahwa gereja Kristus itu tidak kelihatan, invisible church. Teologi Protestan sering membayangkan gereja perdana sebagai komunitas longgar yang spontan dan tanpa struktur. Tapi realitas arkeologis di Ain al-Kharab ini membantah total gambaran ini. Kita melihat komunitas umat yang hidup dalam pola liturgi dan sakramen, memiliki arsitektur gereja yang terpusat pada altar, mengembangkan seni religius yang mengajar iman, dan menyatu dalam komunitas dengan pusat rohani yang jelas. Ini bukan invisible church, gereja yang tak kelihatan. Ini gereja Katolik yang sangat kelihatan, sangat inkarnasional, dan sangat sakramental. Ya. Nah, dari kacamata apologetik, saya seorang apologetik, jika Alkitab adalah satu-satunya otoritas iman, maka gereja di Harga tidak mungkin ada. Tapi nyatanya mereka hidup dalam iman karena mereka memiliki tradisi suci, magisterium, dan ekaristi. Penemuan ini menyatakan dengan keras bahwa iman Kristen tidak pernah lahir dari halaman-halaman kitab, tetapi dari rahim gereja. Dan jika seseorang masih mengklaim bahwa gereja mula-mula itu seperti komsel modern dengan pemimpin non-ordained, tidak ditabiskan, yang bergiliran khotbah di atas mimbar, maka batu-batu dari Ain al-Kharab akan menjawab, sorry bro, maaf, sejarah tidak mendukung khotbah Anda. Oke, setuju? Gas atau rem? Gas dulu ya. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Ada universalisme iman, katolisisme iman, ketika gereja melampaui Roma dan Yerusalem. Ya kan? Salah satu kesalahpahaman yang sering disuarakan oleh teologi Protestan modern adalah bahwa gereja Katolik hanyalah institusi Romawi, seolah-olah iman Kristen adalah proyek kekaisaran atau monopoli Eropa. Namun, reruntuhan kota Koptik di oasis Harga, ratusan kilometer dari lembah Nil dan jauh dari Roma, justru membungkam klaim tersebut. Di tengah padang gurun Mesir,
berdiri bukti konkret bahwa gereja perdana bersifat Katolik, artinya universal, hadir di segala tempat, mencakup semua bangsa, dan tidak dibatasi oleh politik atau geografi. BTW, by the way, Mesir pun pada zaman Kristus masuk dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Ini fakta yang tidak bisa disangkal. Jadi ada kekristenan di luar pusat kekaisarannya. Pusat kekaisaran memang di Roma, tapi kekaisaran imperium itu meluas, ya, meluas hingga ke Mesir, Afrika Utara. Tahu kan? Ya kan? Gereja-gereja di Ain al-Harab muncul pada abad keempat hingga abad ketujuh. Masa ketika kekristenan masih dalam proses bertumbuh dan berakar di berbagai wilayah dunia. Kayaknya Islam belum ada ya, abad keempat. Mereka dibangun bukan di pusat metropolitan seperti Roma atau Alexandria. Ya, gereja Koptik ini kalau seharusnya dia di Alexandria, karena itu kotanya, pusat Mesir waktu itu. Melainkan di wilayah pinggiran, di gurun. Dan justru di tempat-tempat seperti inilah kita menemukan iman Katolik yang sama. Gereja berbasilika, altar, ikon, doa, dan kesatuan dalam ritus. Ini berarti bahwa iman Katolik bukan hasil konstruksi budaya Eropa. Gereja tidak lahir dari politik Romawi, melainkan dari pewartaan para rasul yang menembus batas geografis. Gereja Koptik Mesir adalah bagian dari tubuh yang satu yang berakar dalam suksesi apostolik, bersatu dengan gereja universal sebelum perpecahan pasca konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Dengan kata lain, mereka adalah Katolik secara historis, teologis, dan liturgis. Ya, bukan secara surat permandian paroki Mar Santa Maria Assumpta Kupang. No. Itu universalisme imannya. Iman yang melintasi bahasa dan budaya. Bahasa liturgi yang ditemukan di situs ini adalah Koptik ya, bukan Latin atau Yunani ya. Namun ya, sekedar catatan, Latin itu ritus Romawi, Yunani itu ritus Bizantin yang dipakai oleh Ortodoks Timur dan Katolik Timur. Namun iman yang mereka hayati tidak berbeda dari apa yang dihidupi oleh umat Katolik di Antioquia, Roma, atau Asia Kecil. Ini membuktikan bahwa kesatuan iman Katolik tidak bergantung pada bahasa atau budaya, tapi pada ajaran yang satu, sakramen yang sama, dan kesatuan dalam episkopat uskup. Sebaliknya, Protestantisme yang mengklaim sebagai gereja sejati sering justru terikat pada bahasa tertentu, misalnya King James Only, atau bentuk ibadah yang seragam bergaya barat modern. Gereja Katolik sejak awal membuktikan bahwa inkulturasi tidak membatalkan iman, melainkan memperkaya dan mewujudkan universalitas Injil. Bukan ada sakramen di padang gurun. Jika seseorang membayangkan umat Kristen awal hidup hanya dengan Alkitab dan iman pribadi, maka temuan ini menjadi sanggahan telak. Gereja Koptik kuno ini membangun tempat ibadah permanen, hidup dari sakramen dan doa bersama, dan menjadikan ritus sebagai pusat kehidupan komunitas, bukan hanya sekedar tafsir pribadi atas kitab suci. No way, tidak segampang itu Ferguson. Dengan kata lain, bahkan di tempat yang jauh dari pusat kekaisaran, umat tidak membangun gereja mereka sendiri. Mereka menerima, mewarisi, dan melanjutkan bentuk gereja yang satu dan kudus, yang berasal dari para rasul, bukan ide-ide lokal. Nah, refleksi apologetisnya adalah, saudara-saudariku, kita tahu kan, kata Katolik berarti universal, bukan? Dan reruntuhan kota ini menegaskan maknanya secara harafiah, Katolik universal. Gereja Katolik adalah iman yang menjangkau segala bangsa, bukan agama lokal, bukan sekte nasional, dan bukan reaksi Eropa terhadap penyimpangan. Jika iman Protestan mengandalkan Alkitab dan saya, maka iman Katolik bertumpu pada eklesia, komunitas yang satu dengan akar apostolik dan cabang-cabang yang merentang hingga ke padang gurun.
Bukti ini berkata bahwa gereja Katolik tidak lahir di Roma. Ia diutus ke seluruh dunia. Ya. Bahkan ketika belum ada pencetak Alkitab, gereja sudah membangun altar dan menyanyikan doa dalam bahasa lokal. Bukan karena budaya, tapi karena misi. Gitu ya. Itu tentang universalisme iman dari gereja Katolik. Kita beranjak ke bagian berikut. Ini yang penting, apologetik ikon dan seni sakral. Ketika gambar menjadi pewartaan. Jadi stop bilang berhala, beria, ikon, patung, berhala. Oke, stop ya. Salah satu tuduhan paling klasik dari banyak kalangan Protestan terhadap gereja Katolik adalah bahwa Katolik menyembah patung, mengidolakan gambar, dan jatuh dalam dosa penyembahan berhala visual. Tuduhan ini berasal dari pemahaman literalistis terhadap larangan dalam Kitab Keluaran bab 20 ayat 4, tanpa mempertimbangkan konteks liturgi, inkarnasi, dan sejarah pewartaan iman. Namun sekali lagi, batu-batu kuno dari Ain al-Harab bicara lebih lantang daripada retorika mimbar. Di dalam gereja Koptik yang ditemukan itu terdapat mural Yesus menyembuhkan orang sakit, ikon yang mengajar, menghibur, dan memaklumkan Injil dalam bentuk visual. Ini adalah bentuk kerigma, pewartaan yang tidak ditulis dengan tinta, tapi digoreskan di dinding-dinding tempat kudus. Jadi mural bukan dekorasi, tapi katekese. Gereja perdana tahu betul tidak semua orang bisa membaca, tetapi semua bisa melihat, ya kan? Maka sejak awal gambar menjadi pewartaan iman, bukan pengalih iman. Mural Yesus di Ain al-Harab bukan sekedar seni, tapi bagian dari kehidupan liturgi dan pedagogi iman. Ia menunjukkan bahwa Yesus bukan ide abstrak, tetapi pribadi yang menjamah dunia. Penyembuhan Kristus bukan kenangan usang, tapi realitas hidup yang disampaikan melalui sakramen. Di gereja Katolik ada sakramen penans, bukan? Iman dapat dibentuk melalui keindahan, bukan cuma argumen. Ini adalah via pulchritudinis, jalan keindahan. Pulchritudo itu bahasa Latin artinya keindahan. Ini adalah via pulchritudinis yang telah lama dihayati gereja Katolik dalam arsitektur, lukisan, ikon, dan musik. Sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh ikonoklasme Protestan sejak Reformasi, sejak John Calvin menghasut banyak orang untuk menolak hasil konsili Nicea kedua. Kemudian ada tuduhan ikonoklastik. Siapa yang sebenarnya menyimpang, saudara-saudari? Jika para penganut sola scriptura ingin konsisten, mereka harus menuduh umat Kristen abad keempat sebagai penyembah berhala. Tetapi itu akan sangat ironis, sebab para martir dan santu dari masa itu, seperti Santo Athanasius dan para bapak gurun, hidup di dalam konteks iman yang sama dengan komunitas diharga. Iman yang berani menggambarkan Kristus karena percaya bahwa sabda telah menjadi daging. Ya kan? Masih ingat kan ayatnya? Yohanes bab 1 ayat 14. Dengan kata lain, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salam dari kota Kupang. Jika inkarnasi benar, if the incarnation is true, maka menggambarkan Kristus bukan pelanggaran, melainkan penegasan akan kenyataan bahwa Allah telah menjadi manusia. Dan sejak konsili Nicea kedua tahun 787 Masehi, gereja menegaskan bahwa penghormatan terhadap ikon tidak sama dengan penyembahan latria, melainkan penghormatan dulia yang diarahkan kepada pribadi yang diwakilinya. Ingat, ini konsili Nicea kedua ya, makanya belajar sejarah gereja. Kemudian seni sakral sebagai bukti kesinambungan tradisi. Seni dalam gereja Koptik kuno bukanlah inovasi lokal. Dia adalah bagian dari tradisi suci yang hidup. Pewartaan iman melalui rupa yang berakar dalam praktik gereja-gereja timur dan barat sejak abad-abad awal. Bahkan sampai hari ini, saudara-saudari, baik dalam Katolik Roma maupun Katolik Timur atau gereja Koptik Ortodoks sendiri,
ikon tetap memainkan peran penting dalam doa dan liturgi. Maka, siapa yang menyimpang dari tradisi? Gereja Katolik yang mempertahankan ikon dan mural sejak abad keempat, ataukah Protestan yang muncul 1500 tahun kemudian dan menyapu bersih segala rupa seni sakral sebagai berhala? Jadi, saudara-saudariku, gambar Kristus di dinding gereja kuno itu bukan hanya lukisan. Dia adalah dakwah, doa, dan dogma. Kata-kata ini kayaknya datang dari bahasa Arab semua ya. Dakwah, doa, dogma. Ia adalah saluran rahmat yang membuka mata umat kepada misteri yang tidak tertulis di kertas, tetapi terpampang di hadapan mata. Jika Protestan hari ini menolak semua bentuk seni religius, maka biarkan gereja-gereja Koptik kuno menjawab, kami tidak menyembah gambar. Kami menghormati Dia yang menjadi gambar Allah yang kelihatan. Kolose bab 1 ayat 15. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Kita beranjak ke bagian yang berikutnya lagi. Penting, karena satu penemuan pada bulan Juli 2025 membongkar segala macam narasi manipulatif dari reformasi Protestan. Yang berikutnya ini adalah suksesi dan otoritas. Ketika gereja bukan milik semua orang, tapi warisan para rasul. Penting, saudara-saudara, gereja bukan milik semua orang. Tiap hari saya siram-siram sayur di kebun, lalu ambil Alkitab, baca-baca, lalu ajar orang. Aduhai, mamma mia, gereja bukan milik semua orang, tapi warisan para rasul. Salah satu mantra khas Protestan adalah ini. Gereja adalah milik semua orang percaya, tidak perlu imam, tidak perlu uskup, cukup Yesus dan Alkitab. Pernah tahu dengar begini? Bukan pernah, sering ya. Kalimat yang terdengar indah dan demokratis, tetapi sepenuhnya ahistoris, tidak sesuai dengan sejarah. Penemuan kota Koptik kuno Ain al-Kharab membuktikan bahwa gereja bukan hasil crowdsourcing rohani. Crowdsourcing itu tahu ya, kumpul-kumpul pendapat atau kumpul dana begitu. Gereja bukan crowdsourcing rohani, melainkan lembaga hidup yang diturunkan dari para rasul melalui suksesi apostolik. Dan suksesi apostolik ini tidak dibuat-buat ya. Tidak dibuat-buat, dia hanya bisa terjadi melalui sejarah. Dia terjadi begitu saja melalui sejarah, tidak bisa diklaim dan tidak bisa dibuat-buat begitu. Jadi di mana ada gereja, di situ ada altar. Di mana ada gereja, di situ ada altar. Kecuali gereja bukan Katolik. Kedua gereja yang ditemukan di Kharga tidak dibangun asal-asalan. Satu memiliki struktur basilika besar dengan aula utama dan lorong-lorong samping yang mengarah ke altar. Yang satu lagi bergaya persegi panjang, menampilkan denah liturgis khas komunitas Kristen yang hidup dari sakramen dan otoritas rohani. Tidak ada altar tanpa imam, dan tidak ada imam tanpa tabisan, dan tidak ada tabisan tanpa suksesi, dan tidak ada suksesi tanpa gereja yang apostolik, yakni Katolik. Jadi, jika ada altar di tengah gurun, berarti ada imam. Jika ada imam, maka ada uskup. Dan jika ada uskup, maka komunitas itu bukan gereja swadaya, melainkan bagian dari tubuh Kristus yang hidup dalam suksesi sakramental. Ya kan? Nah, gereja Koptik itu bukan denominasi, tapi saudara tua, saudari tua, sister church. Nah, ini kita masuk ke gereja Koptik. Romo, bagaimana dengan gereja Koptik? Apakah mereka juga Katolik seperti kita? Oke. Gereja-gereja di Mesir kuno ini bukan entitas independen. Entitas, mengerti entitas ya? Entitas itu apa ya? Staff bahasa Inggrisnya. Materi, entitas independen, sesuatu yang independen, sesuatu yang bebas, sesuatu yang tidak bergantung, sesuatu yang lepas bebas. Oke. Mereka ini adalah bagian dari gereja universal yang satu sebelum perpecahan. Jadi gereja Koptik sebelum tahun 451 Masehi adalah Katolik. Tidak dalam sensus Romawi sempit,
tapi dalam pengertian kesatuan iman, liturgi, dan otoritas apostolik. Gereja Koptik kan. Dengan kata lain, iman yang mereka hayati, yang diwarisi melalui para uskup, dihidupi dalam sakramen, dan dijaga dalam komunitas adalah iman Katolik, bukan reformasi lokal. Maka semua yang ditemukan di reruntuhan ini membantah gagasan bahwa gereja yang sejati adalah kumpulan bebas orang percaya yang saling menguatkan lewat tafsir masing-masing. Nah, kita masuk sedikit lebih dalam ke gereja Koptik atau Kristen Koptik. Dalam pengertian modern sekarang, Kristen Koptik itu terdiri dari Koptik Ortodoks, Katolik Koptik, dan Protestan Koptik. Maksudnya Protestan yang ada di Mesir begitu. Protestan yang menggunakan bahasa Koptik, ya. Sampai sini bisa paham ya. Jadi ada Ortodoks Koptik dan Katolik Koptik, sama-sama adalah Kristen Koptik. Nah, Ortodoks Koptik ini memisahkan diri pada saat Konsili Kalsedon. Sesudah perpisahan dalam perjalanan sejarah, ada sekelompok uskup bersama umatnya yang kembali ke gereja Katolik. Dan itulah dinamakan gereja Katolik Koptik. Nah, kita beranjak ke poin berikut. Otoritas itu bukan buatan abad pertengahan, saudara-saudariku ya. Banyak teman-teman kita Protestan menyatakan bahwa hierarki gereja itu hanyalah produk kekuasaan abad pertengahan. Minimal seperti itu kata pendeta De Gadas. Tapi situs ini membuktikan sebaliknya. Hierarki sudah ada sejak awal. Bahkan di tengah gurun, umat membangun gereja dengan altar tetap dan struktur ibadah liturgis yang menunjukkan bahwa mereka mengakui otoritas yang berasal dari Kristus diteruskan melalui para rasul. Mereka tidak bertanya siapa pemimpin minggu ini. Mereka tahu pemimpin ditabiskan, bukan dipilih lewat voting atau algoritma YouTube. Nah, dalam kota yang terkubur pasir ribuan tahun ini, kita menemukan bahwa iman sejati bukan soal pendapat mayoritas, tapi soal warisan yang dijaga. Ini penting, saudara-saudari. Iman sejati bukan soal pendapat mayoritas, tapi soal warisan yang dijaga. Bukan soal suara terbanyak, tapi suara yang berasal dari Kristus dan diwariskan secara sah oleh tangan para rasul. Apalagi suara-suara dari orang-orang yang tersinggung. Di tengah padang gurun, umat membangun altar. Di altar itu mereka menerima sakramen, dan sakramen itu diberikan oleh imam yang ditabiskan, bukan oleh siapa saja yang merasa dipanggil. Itulah gereja, satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan itu bukan karangan Konsili Trente, itu terpahat dalam debu Mesir. Ya kan? Nah, yang terakhir ini sebagai bagaimana bukti arkeologis meruntuhkan narasi Protestantisme. Ketika batu bersaksi, narasi reformasi gagal total, alias Gatot Koco. Gagal total, kowe nggak cocok. Reformasi Protestan, saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui bersama, berdiri di atas satu gagasan kunci bahwa gereja Katolik telah menyimpang dari iman mula-mula, dan bahwa iman sejati harus dikembalikan kepada Alkitab saja, alias sola scriptura, dan penafsiran pribadi oleh individu yang dipenuhi Roh Kudus. Tetapi reruntuhan kota Koptik Ain al-Harab yang digali dari padang gurun Mesir memberikan kesaksian sebaliknya. Bukan berupa wacana, tetapi berupa batu. Ini batu, Pak. Lukisan, altar, dan arsitektur hidup. Dia tidak omong banyak, dia bukan podcast YouTube. Dia hanya kasih batu, lukisan, altar, dan arsitektur hidup. Apa yang ditemukan di sana? Dua gereja lengkap dengan struktur basilika dan altar. Mural Yesus menyembuhkan orang sakit. Maksudnya gambar di dinding, gambar itu menggambarkan, gambar itu memperlihatkan Yesus sedang menyembuhkan orang sakit. Bukti seni sakral sejak awal. Terdapat juga inskripsi dan liturgi tertulis dalam bahasa Koptik. Tulisan di tembok, inskripsi. Kemudian
komunitas yang hidup dalam sakramen dan otoritas rohani, bukan dalam sekte interpretasi bebas. Jejak suksesi apostolik dalam struktur dan tata ibadah, dan semuanya ini terjadi 14 abad sebelum Martin Luther memalu protesnya di pintu gereja Wittenberg. Ya, jadi iman Katolik tidak diciptakan tetapi diteruskan. Gereja Katolik tidak lahir dari Konstantinus, Paus Gregorius, atau Konsili Trente, atau seperti klaim Patrick Smith, Konsili Vatikan II. Gereja Katolik lahir dari darah para rasul dan warisan yang tidak pernah terputus. Temuan di Harga membuktikan bahwa umat Kristiani perdana beribadah dalam liturgi, membangun gereja dengan altar tetap, menghormati ikon sebagai sarana pewartaan, hidup dari sakramen, bukan hanya dari pembacaan teks, mengakui otoritas imam dan uskup, bukan otonomi tafsir pribadi. Semua ini adalah ciri khas Katolik, bukan Protestantisme. Ya kan? Setuju? Silahkan like video ini, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Jadi reformasi tidak bisa diklaim sebagai kembali kepada awal. Ya, batu-batu di Ain al-Karab ini menolak klaim teman-teman Protestan bahwa mereka kembali ke awal. Aduh, coba saya sudah terbongkar ini. Kenyataannya, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan kita, penolakan terhadap imam, kebencian terhadap seni religius, dan model invisible church atau gereja tak kelihatan, itu tidak memiliki dasar historis apapun, saudara-saudara. Tidak punya dasar historis dalam komunitas Kristen perdana seperti yang ditemukan di Ain al-Karab ini. Apa yang disuarakan para reformator bukanlah kembali ke akar, tapi memotong akar itu sendiri dan menggantinya dengan konstruksi modern sebenarnya. Ya, dengan kata lain, saudara-saudari, reformasi tidak memulihkan iman Kristen. Tidak. Reformasi menciptakan agama baru dengan asumsi, struktur, dan logika sendiri yang tidak ditemukan baik di Injil, dalam tradisi suci, maupun di batu-batu sejarah. Jadi, biarkan batu yang bicara. Ini batu. Kayak Patrick Allegro, batu. Di saat retorika debat teologi sering berakhir pada relativisme, arkeologi menghadirkan bukti bisu yang tidak bisa dibantah. Batu tidak punya agenda. Reruntuhan tidak memihak. Mereka hanya mencatat kenyataan apa adanya, bahwa gereja mula-mula itu gereja Katolik. Jadi, kepada mereka yang masih percaya bahwa gereja sejati tak punya altar, tak punya imam, dan tak butuh sakramen, mungkin sudah waktunya berhenti membaca pamflet reformasi dan mulai mendengarkan kesaksian para martir dan batu-batu tua di padang gurun. Fides Catholica non est fictio. Iman Katolik bukan fiksi. Dia berdiri di atas darah, liturgi, dan sejarah. Bahkan ketika dunia lupa, batu tetap bersaksi. Niech będzie pochwalony Yesus Kristus i Maria Zawsze Dziewica. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dan Maria Sang Perawan Abadi.